Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Investasi Sia-sia? Nanti dulu. Stephen Covey berkata, jika tangga tidak bersandar pada dinding yang tepat, setiap langkah yang kita ambil hanya akan membawa kita ke tempat yang salah dengan lebih cepat. Mak jelek, pernahkah kita mengalaminya? Mungkin kita merasa sudah sekolah bertahun-tahun dengan biaya selangit, namun ujung-ujungnya kita harus berada di rumah atau bekerja di bidang yang justru jauh berbeda dari gelar yang kita sandang. Rasanya seolah-olah kita sudah bersusah payah memanjat ke puncak, baru sadar kalau tangga kita bersandar di dinding yang salah. Kita merasa semua itu sia-sia atau mubazir. Namun jangan terburu-buru menghakimi masa lalu kita. Sesungguhnya ilmu dan proses itu tidak pernah menguap begitu saja. Pendidikan dan pengalaman itu sedang menempa pribadi kita, mempertajam cara berpikir dan membentuk karakter kita agar menjadi bejana yang siap menampung berkat yang lebih besar. Seringkali apa yang kita anggap sebagai kesia-siaan atau bahkan malapetaka hari ini sebenarnya adalah masa persiapan yang sangat krusial untuk kesuksesan kita di hari esok. Mari kita tengok kisah Daniel, seorang pejabat tinggi yang karirnya luar biasa cemerlang. Ia begitu kompeten dan berintegritas sehingga rekan-rekan kerjanya yang iri hati, frustrasi mencari celah untuk menjatuhkannya. Tidak ada korupsi, tidak ada skandal dalam hidupnya. Akhirnya mereka menjebak Daniel melalui titik yang paling sakral dalam hidupnya. Kebiasaannya berdoa kepada Tuhan. Sebuah undang-undang licik dikeluarkan. Siapapun yang berdoa kepada siapapun selain raja harus dilemparkan ke gua singa. Bayangkan pergumulan batin Daniel saat itu. Ia berada di puncak karir, namun tiba-tiba dihadapkan pada maut. Daniel bisa saja memilih aman dengan berdoa diam-diam di dalam hati agar posisinya tetap selamat. Namun ia memilih tetap setia secara terbuka. Akibatnya sungguh mengerikan. Daniel benar-benar dilemparkan ke dalam gua yang dipenuhi singa yang sedang lapar. Raja sendiri sangat sedih dan gelisah, namun ia tidak berdaya melawan hukum yang dibuatnya sendiri. Malam itu menjadi malam yang paling menentukan bagi Daniel. Di tengah kegelapan gua yang mencekam, saat singa-singa itu seharusnya menerkam, sebuah mujizat besar terjadi. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membungkam mulut singa-singa yang ganas itu. Daniel tetap tenang, bahkan mungkin ia tertidur dalam perlindungan ilahi di tengah ancaman maut. Pagi-pagi sekali, raja datang dengan suara cemas yang bergetar memanggil di bibir gua.
Daniel, hamba Tuhan yang hidup, apakah Tuhanmu sanggup melepaskanmu? Betapa terkejutnya raja saat mendengar suara Daniel yang tenang menyaut dari kegelapan. Daniel selamat tanpa luka sedikit pun. Mujizat ini bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga mengubah seluruh peta politik kerajaan tersebut. Melalui peristiwa Gua Singa itulah keadaan berbalik 180 derajat. Justru para pejabat tinggi yang selama ini menjadi duri yang menyakiti bagi Daniel akhirnya dimasukkan ke Gua Singa dan segera diterkam oleh singa-singa itu. Tanpa malapetaka Gua Singa, Daniel mungkin akan terus diganggu, difitnah dan dikerjai oleh orang-orang berkuasa itu seumur hidupnya. Melalui kejadian tersebut, jalan Daniel ke depan menjadi bersih, damai, dan posisinya semakin kokoh karena orang-orang toksik di pemerintahan telah disingkirkan oleh keadaan. Dan yang lebih penting lagi, raja melihat bukti betapa Allah Daniel itu hidup dan dahsyat. Kadang kita tidak menyadari bahwa Gua Singa dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk membersihkan musuh-musuh kita. Dalam hidup kita memang tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi esok. Apa yang kita anggap sebagai salah langkah atau salah dinding hari ini bisa jadi adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar, atau caranya mempromosikan kita ke level yang lebih tinggi. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang mampu mengubah malapetaka menjadi kebaikan jika kita mau berserah kepadanya. Dia adalah pakar dalam merenda benang kusut menjadi permadani yang indah. Percayalah, tidak ada yang sia-sia di tangan Sang Maestro selama kita terus berjalan bersamanya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.